Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kata Allah, seperti yang kemarin kita ceritakan ya. Jadi itu di antara unsur kemenangan itu adalah rasa takut di hati orang kafir. Ya kan? Jadi satu di antara unsur kemenangan itu adalah rasa takut. Orang sehebat apapun kalau yang muncul itu rasa takut ya. Seperti misalnya peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi ya. Pasukan muslimin dan pasukan Romawi itu nggak imbang blas. Nggak imbang blas ya. Sampean misalnya punya pasukan Pamswakarsa lah yang senjatanya bambu runcing, misalnya begitu. Terus melawan pasukan Cina atau Amerika yang super canggih punya kapal induk gitulah. Zaman itu gitu, karena pasukan Romawi itu sudah berabad-abad menguasai bumi. Pasukan mereka itu sudah memiliki divisi di tiap negara jajahannya dan canggih banget. Mereka juga terlatih, punya pengalaman tempur di seluruh belahan bumi. Kayak Amerika, Cina, Amerika lah. Kalau Cina belum banyak pengalaman tempur, Amerika lah. Lah pada saat pertempuran itu, pasukan muslimin itu dianggap ecek-ecek. Kenapa? Karena dianggap hanyalah sekumpulan gerombolan yang di padang pasir gitu aja. Karena waktu itu Jazirah Arab itu tidak terlalu seksi untuk diperebutkan. Jazirah Arab itu termasuk wilayah yang dihindari. Jadi males menaklukkan jazirah situ karena tidak ada apa-apa itu. Tidak ada hasil pertanian, perkebunan, tidak ada sumber air, tidak ada apa-apa. Nah, pada saat pertempuran itu dengan izin Allah itu taktik yang dipakai oleh Rasulullah adalah dan pasukannya dan para jenderalnya adalah dengan cara itu tadi. Satu peleton maju gitu ya. Misalnya 100 orang maju gitu dengan penuh gagah berani. Kemudian ini agak sedikit mundur, lalu ada 100 orang lagi gitu maju. Kemudian yang ini mundur lagi, 1 orang lagi maju sehingga sebenarnya cuma 300 orang, misalnya ngelawan 3.000 gitu. 300 ini kayak bala tentara yang nggak habis-habis, muncul secara bergelombang terus itu. Padahal ya orangnya itu aja. Tapi bergiliran, satu di antaranya pada saat jamaah bergiliran jamaah itu. Tapi jangan tanya tentang bagaimana girohnya, semangatnya, keberaniannya, endurance-nya. Meskipun kalah jumlah, kalah peralatan, kalah pengalaman, kalah segalanya lah, kualitas tempurnya kalah. Tapi jangan salah, karena Allah berada di sisi orang beriman, maka dengan taktik syariat seperti itu, lalu secara hakikat Allah menumbuhkan di hati orang-orang kafir itu rasa takut, ar-ru'bah. Ar-ru'bah. Jadi itu setiap kali begitu. Namun kalau lihat sekarang video-video itu baru terbukti loh, ajaan SPMA selama ini untuk kita itu justru harapan orang beriman itu adalah yarjullah, selalu berharap ketemu Allah. Yang menggetarkan hati orang-orang kafir pada saat peperangan di masa lalu, di masa Rasulullah, itu adalah apa? Lah orang-orang beriman itu gimana? Wong pasukannya Rasulullah itu orang yang justru
menyongsong kematian dengan senyum. Padahal sehebat-hebatnya pasukan di dunia ini, mereka itu ya takut mati. Sampai dia bikin tameng sekuat mungkin, bikin baju besi setebal mungkin, itu kan karena saking takutnya mati. Nah, orang beriman itu kematian di jalan Allah itu sebuah hadiah dan cita-cita tertinggi kok. Gitu loh. Mut syahidan au aish kariman. Oh, gitu ya. Jadi mut syahidan au aish kariman. Itu siapa yang punya slogan seperti itu? Apa artinya? Mut mati syahidan sebagai syahid atau aish hidup kariman mulia. Jadi hidup mulia atau mati syahid. Dua-duanya menjadi pilihan, bukan kok kemudian dalam bertempur ngawur. Enggak, ya tetap harus memperjuangkan aish kariman tadi, hidup mulia. Tapi jikapun kemudian untuk itu harus mati syahid, tidak apa-apa. Justru itu pilihan. Jadi dua-duanya itu siap gitu. Siap hidup dan siap mati. Itu loh hebatnya orang beriman itu. Lah kebanyakan kita kan hanya senang hidup, tidak siap mati ya toh. Tidak senang mati kita itu. Kita itu, alah ya kan. Tapi ya jadi kita bukan kok kemudian harap mati, enggak. Kita tetap semangat hidup, tetap semangat berjuang, tetap berharap sehat, mengupayakan kesehatan, tetap Ali bin Abi Thalib dan pasukannya itu ya tetap bertempur itu dengan baju besi. Rasulullah punya baju besi agar nanti kalau ditusuk ya nggak tembus gitu. Iya, para sahabat itu kalau mau pada saat waktu luang gitu latihan pedang, latihan manah itu ya di kanan kirinya Masjid Nabawi. Artinya latihan pedang berarti kan di situ latih tanding biar bisa menghindar ketika dibacok dari kiri ke kanan, jurus ini, jurus itu. Ya dilatih memang saat itu. Memang peperangannya itu peperangan fisik kebanyakan. Artinya apa? Meskipun orang-orang beriman itu bertemu Allah adalah cita-cita tertinggi, tetapi tetap menjalani hidup dengan penuh hirah, semangat jihad, semangat berdakwah gitu loh. Nah, ini yang harus kita miliki gitu loh. Jadi kita tetap harus semangat untuk memelihara kehidupan, mengisinya dengan produktivitas, tetapi cita-cita tertingginya adalah wafat di dalam perjuangan gitu loh. Sehingga apa? Kembali kepada kenapa orang-orang beriman itu bisa begitu. Kembali kepada bahasan kita kemarin ya. Bahwa hidup orang-orang beriman itu adalah hidup di dalam penjara. Lah, siapapun orang yang di dalam penjara itu satu, serba terbatas. Yang kedua, ya pengen yang segera keluar, selesai masa tahanannya itu. Gak ada orang di dalam penjara pengen kerasan di dalam penjara, itu tidak ada. Mana ada orang, gue enak banget, jangan sampai keluar ya, ada gitu. Gak ada. Lah orang beriman itu karena hidupnya itu di penjara, ya dia sangat berharap suatu saat segera bertemu Allah, kan gitu. Bertemu dalam arti apa? Karena di dunia ini dalam kerangkeng suci agama Allah, ya pengen segera menikmati kebebasan surgawi. Itu loh. Orang beriman begitu.
Makanya saya kalau pas diundang kajian maulid itu seringkali yang saya pakai adalah ayat yang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dan seterusnya. Lalu yang kedua juga itu. Kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada jiwa Rasul itu, di samping kasih sayang di ayat pertama tadi, yang kedua adalah sungguh ada jiwa Rasul itu uswatun hasanah. Contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yarjullah, selalu berharap bertemu Allah. Wal yaumal akhir, dan rindu kampung akhirat. Itu wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah. Orang-orang seperti itu yang bisa mengikuti Rasulullah. Kalau nggak punya ciri itu susah mengikuti Rasulullah. Susah. Jadi kalau mau ikut Rasulullah itu punya ciri itu. Orang yang selalu berharap bertemu Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah orang yang selalu rindu kampung halamannya, akhirat. Yang ketiga adalah orang yang banyak mengingat Allah. Itu. Jadi maulid itu biasanya pakai itu. Nah, bagaimana bisa menggetarkan hati orang-orang kafir dalam ayat 151 ini? Yaitu tadi, orang-orang beriman itu harus punya ghirrah, satu motivasi, semangat yang tak pernah padam. Semangat apa? Semangat untuk hidup, apalagi ambisi untuk bertemu Allah. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, kenapa orang-orang kafir itu ar-ruqba, muncul rasa takut? Ya bima asyraku billahi malam yunazil bihi sultanan. Apa? Karena orang-orang itu mempersekutukan Allah dengan Allah, sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Kok terus ujuk-ujuk, saya ini tidak nyembah berhala, ini tetap nyembah Allah, hanya saja ini sebagai wasilah. Gitu ya orang-orang kafir dulu. Jadi orang-orang musyrik itu tidak menyembah berhala katanya. Orang-orang kafir Mekah saat itu ya nggak kafir-kafir amat sebenarnya. Kenapa? Karena mereka ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Ya Allah. Gitu jawabannya itu. Lalu kenapa kau bikin patung-patung? Oh, itu hanya untuk agar kita itu fokus, khusyuk dalam menyembah Allah, biar ada simbolisasi begitu loh. Nah, gitu bahasa orang sekarang gitu. Jadi sebagai perantara katanya. Makanya sampean dan saya yo hati-hati. Kalau sekarang misalnya untuk kesembuhan penyakit, untuk ini itu, lalu pakai ake, pakai keris, apa segala macam yang kita yakini situ ada sumber kesembuhan, meskipun ini semua karena Allah, tapi ya kita tetap membutuhkan. Nah, itu hati-hati loh ya. Perilaku semacam itu sudah dijalani oleh nenek moyangnya Abu Jahal, ya kan? Gitu. Jadi bukan sesuatu yang modern zaman sekarang toh, enggak. Ya, jauh sebelum Sriwijaya, jauh sudah ada semacam itu. Dan itu yang membuat kemudian orang dicap dalam Quran ini sebagai status musyrik. Padahal orang-orang musyrik wa ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka, wa bi'sa mafwal zalimin, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali untuk orang-orang yang zalim. Kenapa sih disebut zalim? Kenapa? Zalim itu menganiaya diri sendiri. Artinya apa?
Ya gimana wong diri kamu di dunia kamu perhatikan sedemikian rupa, baik apa kesehatannya, tempat tinggalnya, ya segala macamnya lah kamu perhatikan sedemikian rupa. Lah kok apa kehidupanmu di akhirat nggak kamu perhatikan itu gimana? Gitu. Itu yang disebut zalim atau menganiaya diri sendiri. Jadi ayo kita pahami. Kembali kepada tadi ya. Jadi perbedaan antara pasukan muslim dan pasukan kafir itu ada pada itu tadi. Tak keberanian untuk hidup mulia dan juga harapan untuk mati syahid. Saya kembali kepada ad-dunya sijnul mukminin tadi. Bahwa dunia itu adalah penjara untuk orang-orang beriman. Saya ingin sedikit cerita dulu ya. Kalau di Amerika atau di negara-negara Eropa itu ya, itu ada namanya ya kayak protection agency gitu. Kalau di Indonesia itu lembaga perlindungan saksi. Jadi orang-orang yang sedang diincar pelaku kejahatan, ya orang yang sedang diincar pelaku kejahatan, itu pemerintah menyediakan satu program perlindungan. Program perlindungan. Biasanya orang-orang itu saksi kunci atau pokoknya orang yang diincar penjahat itu lalu dimasukkan ke dalam sebuah karantina, program karantina. Program apa ya? Untuk melindungi. Nah, orang-orang yang dimasukkan dalam program karantina itu disembunyikan dalam tempat namanya safe house atau rumah aman, safe house. Yang namanya di safe house, ya terbatas banget. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, karena diincar. Bahkan kadang nggak boleh menggunakan alat-alat komunikasi. Kenapa? Ya demi keamanannya, karena bisa jadi teleponnya disadap, akunnya dipantau, terbatas banget. Bahkan kadang keluar untuk ke minimarket gitu aja harus pakai topeng, harus dikawal dan sebagainya. Ininya terbatas. Tapi semua keterbatasan itu demi keamanan si yang mau diincar ini. Demi keamanan. Nah, sama juga, Dulur. Kita ini adalah manusia pelarian dari kerajaan setan. Kita ini sedang diamankan oleh program perlindungan dalam agama kita ini. Siapa yang mengejar? Oh, penjahat yang namanya Dajjal dan setan. Setan, Dajjal, jin, manusia yang kena iblis itu. Nah, itu mempengaruhi manusia, menjerumuskan manusia, mengajak manusia untuk sesat, salah, dosa. Maka kemudian Allah membuat satu program perlindungan. Apa? Ya agama ini. Apa ya? Di SPMA ini. Sampai dan diajak untuk dimasukkan pelindungan. Tapi konsekuensinya yaitu tadi. Tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Ya kan? Dilarang gini, dilarang gitu. Banyak keterbatasan. Nah ini ayo kita sadari bahwa itu semua demi kepentingan keamanan kita. Keselamatan kita. Di program perlindungan saksi yang baik di Indonesia maupun di luar negeri tadi itu yang tahu gerak-gerik musuh itu biasanya ya para petugas perlindungan itu. Kadang yang dilindungi itu enggak tahu. Enggak tahu. Apa sih gitu enggak boleh? Enggak apa-apa kita gitu. Tapi yang tahu betul gerak-gerik penjahat itu ya para agen-agen petugas perlindungan itu. Bahkan kadang seolah-olah agen-agen petugas perlindungan itu ya seolah menjengkelkan. Dia gitu. Tapi sadarilah semua yang dilakukan oleh petugas perlindungan itu demi keselamatan si saksi atau si korban. Nah, sampean juga begitu.
di dalam agama ini, lebih khusus di SPMA ini aja lah, dalam kajian kita ini, saya menerangkan tentang Al-Quran ini dengan berbagai macam batasan-batasan itu, yang seolah-olah kemudian mengekang kebebasan sampean, itu sebenarnya adalah perlindungan dari segala macam serangan Dajjal. Untuk keselamatan kita, untuk keamanan kita. Ya memang sekarang seolah tidak tampak ya, result atau hasilnya. Tapi itu nanti akan tampak ketika kita sudah wafat, ketika kita bertemu Allah. Nah itu bersyukurnya kita karena dilindungi melalui batasan-batasan itu. Coba tuh lihat orang di luar negeri sana, yang tanpa batasan-batasan itu, larinya kemana? Ya paling ya ke drug, macam-macam itu. Nah, kita di agama ini kita ayo menyadari betul bahwa semua ketatnya keterbatasan itu adalah demi keamanan keselamatan kita. Iya, nanti kalau sampai setan itu merasa tidak punya celah untuk menggoda kita. Kenapa? Karena kita yang sangat membatasi diri terhadap resiko trik-trik jahatnya mereka itu. Kita nyari nafkah, ayo nyari nafkah, monggo, ayo bekerja, ayo. Dikasih batasan pertama, Pak, cari yang halalan thayyibah, kan gitu. Jangan diterabas saja, jangan, bahaya itu. Banyak jebakan iblis itu di sana. Ribanya lah apa, jangan diterabas. Ayo hati-hati itu. Wes, begitu nyari yang halal, dapat. Kemudian dapat harta. Pertama dapat batasan, jangan dihabiskan sendiri loh ya. Ada orang lain di sana itu, ada zakat yang harus kamu bayarkan gitu. Dibatasi lagi. Kenapa? Ternyata itu untuk pemerataan, untuk kepentingan bersama dan sebagainya. Begitu sudah bayar zakat, kita masih punya banyak harta, alhamdulillah, boleh silakan. Tapi lihat, ayo, sang akhirat lo ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Kita makan boleh, ayo makan. Ada batasan dulu, sebentar, halal dulu. Kan gitu. Begitu udah dapat makanan yang halal, apa berhenti batasannya? Enggak. Kamu batasan makan itu, makanlah kamu dan berhentilah sebelum kenyang. Rasulullah yang dawuh itu, kan? Kita sudah berhenti sebelum kenyang. Ada batasan lagi? Ada. Jika kamu makan wa yut'imuna ta'ama ala hubbina wal miskina wa yatima wa asira. Quran itu, kamu kalau makan itu berilah makan juga kepada orang-orang yang yatim, miskin, dan orang-orang yang dalam tawanan, berbagi. Jadi selalu begitu, Dulur. Kita sudah sholat, sudah, alhamdulillah, sholat wajib, alhamdulillah. Ada lagi nggak? Ada. Tambahin dong, kalau bisa dengan sholat sunat sebelum dan sesudah qobliyah ba'diyah. Sudah, kita sudah, alhamdulillah. Ada lagi? Ada. Tambahin lagi dong, apa? Sholat duha. Wah, alhamdulillah setiap mau berangkat kerja sudah bisa sholat duha. Ada lagi? Ada. Kalau bisa tahajud. Loh, jadi itu tuh loh. Sehingga seolah-olah hidup kita itu selalu, tapi itulah sebenarnya koridor yang Allah tentukan untuk menjamin keselamatan kita. Makanya kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo. Silakan Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kesyirikan, Gus. Kalau zaman dahulu kan syiriknya itu apa? Patung, berhala gitu. Okay. Nah, kalau sekarang tuh mungkin walaupun masih jarang itu syirikan itu kayak keris gitu, terus batu akik gitu. Nah, terkadang kalau untuk hal seperti itu kadang-kadang kita membantahnya dengan ya itu tahayul. Misalnya orang kata misalnya sakti.
bisa terbang itu, misalnya dengan keris itu, wah itu enggak bisa dibuktikan gitu, nggak bisa dibuktikan dengan kenyataannya. Nah, tapi zaman sekarang itu kan zaman teknologi gitu, Gus. Apakah teknologi juga itu merupakan salah satu bentuk kesirikan gitu? Misalnya kalau keris kan tidak bisa dibuktikan tuh bisa terbang gitu. Nah kalau sekarang itu kan begitu canggihnya itu teknologi sehingga terasa memudahkan itu, baik itu transportasi atau komunikasi gitu. Sehingga seolah-olah itu kesirikan zaman sekarang itu apakah salah satu juga itu teknologi gitu. Teknologi itu menjadi salah satu bentuk kesirikan gitu. Dan pada kenyataannya saya itu kan merasa menikmati dari teknologi itu, mungkin hidup menjadi lebih mudah itu, baik itu transportasi ataupun komunikasi itu. Rasa-rasanya itu ini tuh yang berperan itu teknologi gitu, Gus. Mungkin kalau zaman dulu itu kan yang berperan tuh mungkin karena keris atau apapun itu atau batu akik sehingga menjadi mudah gitu. Nah, zaman sekarang itu kan teknologinya yang terasa memudahkan sehingga seolah-olah apakah itu maksud saya itu termasuk bentuk kesirikan juga itu teknologi itu, Gus. Dan kita sama-sama menikmati itu dari kecanggihan teknologi itu gitu, Gus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, ketika kita ikhtiar untuk memudahkan urusan kita, nyangkul. Ya gimana menanam? Dulu awal hanya pakai kayu yang dilancipin gitu. Itu teknologi juga. Sehingga lebih mudah untuk memasukkan jagung atau gandum ke dalam tanah. Lalu kemudian ada linggis sudah besi. Ada kemudian makin banyak, makin tinggi. Menciptakan alat-alat itu bukan termasuk syirik. Itu adalah ikhtiar kita. Dan kita memang didorong untuk justru yatafakkarun, menggunakan akal kita untuk memudahkan urusan duniawi kita. That's okay, tidak ada urusan dengan syirik ya. Dan kemudian ketika itu bermanfaat untuk kehidupan kita, kita tetap harusnya bersyukurnya itu adalah kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah Gusti, Engkau telah memampukan kami manusia untuk menciptakan alat-alat ini dengan izin-Mu. Nah, harusnya begitu. Kalau di titik itu tidak syirik. Kenapa? Tetap kita menyandarkan kemampuan kita untuk menghasilkan manfaat itu adalah dari Allah. Tetapi kalau kemudian muncul misalnya, wah ini kalau nggak karena dokter si A, si B, mati saya. Ini kalau nggak ada alat ini, sudah mati nanti kita. Itu syirik. Ini kalau nggak ada alat ini nggak makan kita. Syirik. Nah gitu. Jadi menyandarkan sesuatu kepada alat, benda, orang selain Allah itu syirik. Tapi kalau kita bersyukurnya, alhamdulillah ya Allah, Allah telah mendatangkan seorang dokter yang diberi Allah karunia ilmu yang luar biasa, yang telah membantu secara syariat kesembuhan saya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Matur suwun ya Pak Dokter ya. Boleh, tidak syirik itu. Gitu. Atau yang tadi itu, alhamdulillah ya Allah, syukur kepadamu ya Allah yang telah mendatangkan orang yang menciptakan, yang dengan izin-Mu membuat mendesain barang-barang ini. Alhamdulillah ya Allah. Begitu arahnya ke sana, men. Itu tidak syirik. Jadi memang sangat tipis. Makanya orang-orang kafir saat itu kan juga tipis itu. Saya enggak menganggap patung itu punya kekuatan, enggak ya. Ya sekedar untuk biar saya. Tapi dia kan lahirnya nyembah itu. Demikian pula ketika kita baik kepada dokter, kepada insinyur, kepada apapun, demikian. Jadi ketika misalnya pesawat mendarat dengan mulus gitu ya, dengan mulus gitu. Pertama kan kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kayak gitu, Pak. Saya ketika naik pesawat gitu ya, yang kita baca pertama itu kan doa ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kan gitu. Wa ma kunna lahu
muqrinin. Fa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan artinya satu di antara bagian besar itu adalah Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan kapal ini, alat ini, gitu. Meskipun alat itu secara lahir buatan manusia, tapi tidak mungkin kalau nggak ada izin Allah dia bisa terbang gitu. Ya buktinya ketika tidak diizinkan terbang ya banyak yang gagal terbang kan, itu. Sehingga sekali lagi meskipun alat canggih seperti itu tetap atas izin Allah. Yang terakhir, kabar terakhir, Bayan, miliknya Elon Musk. Elon Musk itu orang paling kaya di muka bumi. Dia kan punya perusahaan namanya SpaceX. SpaceX. Nah, SpaceX ini dia berlomba dengan NASA untuk menciptakan pesawat ulang-alik terbesar. Dia barusan 3 hari yang lalu meluncurkan pesawat SpaceX namanya Raptor. Itu dengan 33 mesin super boost itu dengan tinggi 162 meter, terbesar selama ini. Dia meluncurkan itu. Nah, diluncurkan berhasil sampai 4 menit mencapai ketinggian sekian. Secara engineering tidak ada yang salah. Semua engineer tercanggih di dunia udah datang ngumpul sama dia. Begitu di ketinggian sekian ratus kilometer, 10 kilometer, meledak. Meledak. Wah, itu sudah jangan tanya lagi itu berapa triliun yang terbuang. Tapi yang kita baca adalah itu ikhtiar gitu. Tapi karena Allah belum mengizinkan ya meledak gitu. Artinya apa? Secanggih apapun alat itu atas izin Allah. Dan itu sudah banyak terbukti. Sehingga bersyukur kita masih boleh kan. Alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali. Itu enggak apa-apa, tapi sandarannya adalah kepada Allah. Matur nuwun, terima Oke, kasih. jadi kayak doa itu dilepas, Wan. Contoh doa tadi, Wan, ketika kita naik pesawat itu. Kan kita subhanalladzi sakhkhara lana itu. Ada. Ya Allah, bersyukur semua suci Engkau yang telah memberikan izin berjalannya pesawat ini, terbangnya pesawat ini gitu. Jelas nggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam, Bu Tanti. Monggo. Mau nanya, Gus, masalah alat untuk kesehatan itu, Gus. Kan ada sekarang banyak SLM yang apa gelang, apa kalung itu, apa juga musyrik, Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau itu kalau gelang atau kalung yang memang kayak dulu, maaf ini ya, kayak dulu ketika kita kecil, masa kecil saya, kalau setiap kali sakit itu kan kemudian kita dikasih sabuk ya, ikat pinggang dari namanya daun kesimbuan. Daun kesimbuan itu diikatkan di perut kita gitu. Tapi kok delalah itu kemudian kita itu ya kentut, ya gelegean gitu ya, bersendawa, terus sembuh gitu. Nah, ikhtiar semacam ini tidak musyrik ya. Kenapa? Karena memang wallahu a'lam orang-orang zaman dulu itu dikasih ilmu Allah untuk tahu bahwa ada khasiat yang terkandung di dalam zat-zat dalam tanaman kesimbuan itu. Dan memang memberi luar biasa gitu. Atau misalnya ketika kebakar bagian tubuh kita, kalau melentung gitu dikasih, kalau kayu bakar dimasukkan ke pawon itu kan di ujung yang nggak kebakar itu muncul kayak semacam busa gitu, lalu itu nanti dioleskan sembuh, itu ikhtiar. Tapi kalau misalnya ada benda-benda yang nggak ada hubungannya dan khasiatnya itu kita anggap karena ada mistis di situ, nah itu musyrik. Gitu loh. Jadi harus dibedakan betul. Tapi kalau kalung itu memang dari bahan yang memang sudah terbukti secara medis atau herbal, itu memang ada kaitannya untuk penyembuhan, ya tidak musyrik. Tapi kalau itu batu atau apa yang dianggap secara ruh atau apa, nah itu yang musyrik. Gitu. Jadi harus dibedakan ya. Karena
sampai sekarang yang namanya ikhtiar ya harus melalui banyak cara ya. Satu diantaranya ya dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apa obat-obat tetap. Ya. Tapi jangan sampai secara tipis diarahkan kepada kemusyrikan benda-benda. Saya rasa itu kajian kita. Semoga Allah merahmati kita. Sehat ya, sehat selalu dulur. Jasmani rohani kita jaga. Kita jaga makanannya dijaga, kemudian sudah tua-tua ini ayo jalan kaki kalau pagi, sudah tua mulai dari encok apa aja ini penyakit kok banyak sekali, penyakitnya desa-desa gitu loh. Penyakit encok, terus gak karu-karuan ini. Saya disihatkan, perjuangan masih panjang, apalagi yang masih muda-muda itu, Mamuji jangan sakit-sakitan. Ayo sehat, makanannya dijaga, pola tidur istirahatnya dijaga, ya. Jadi tetap harus semangat hidup untuk mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mengingatkan jasmani rohani kita. Amin ya Allah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal wafa qadil hastina min al-jinn wa syaitan wa ghafara fana najina wa lana sa'na. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa mughfiratan wa tamshina ta'ala fari. Wa ta'ala wa bisama wa rahmatika Allahumma anzil lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil akhirati wa la tuzigh qulubana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an